Pernah nggak kalian itu bertemu dengan cowok yang dia ganteng, tinggi, putih, followersnya banyak, sering dipuji sama cewek, tapi dia sering gagal saat PDKT. Sementara di sisi lain ada banyak sekali cowok yang penampilannya biasa aja, nggak terlalu menonjol, bahkan nggak punya badan atletis. Gaya ngomongnya juga biasa aja, bahkan cenderung ya gitu-gitu aja. Tapi justru cowok yang seperti ini malah sering banget jadian duluan dan punya banyak cewek. Gila nggak tuh? Dan ini bukanlah hal yang aneh bro. Lo akan lihat banyak sekali pola yang berulang di tongkrongan, di kampus, di tempat kerja, bahkan di sosmed. Banyak sekali cowok yang ganteng justru kalah dengan cowok yang biasa aja. Dan itu semua bukan karena dunia ini nggak adil, tapi karena cewek itu bukan sekedar cinta terhadap fisik bro. Cewek itu lebih peka daripada yang kalian kira. Cewek itu bisa merasakan hal yang sebenarnya cowok pancarkan. Lo bisa tampil keren, luar biasa, tapi kalau vibe lo itu kayak orang yang bingung, nggak percaya diri, atau mungkin lo ngejar-ngejar validasi, maka cewek itu juga bakal mundur perlahan-lahan. Karena banyak sekali cowok yang ganteng, tinggi, pokoknya cowok yang perfect. Tapi banyak di antara mereka itu yang masih insecure, kurang percaya diri. Sehingga ya wajar aja kenapa cowok ganteng ini bisa tidak punya pacar. Seperti yang kalian tahu bro, ganteng itu bukanlah sebuah tiket masuk yang tiba-tiba kalau lo ganteng lo auto punya pacar. Nggak seperti itu bro. Lo harus tetap menunjukkan rasa percaya diri, lo harus tetap menunjukkan value lo itu apa gitu. Sehingga cewek itu tertarik untuk jadi pacar lo. Percuma lo ganteng, percuma lo kaya, tapi kalau kehidupan lo nggak asik, lo nggak pernah ada waktu buat cewek, itu juga bakal sama aja bro. Ketika kita ketemu sama cewek atau kenalan sama cewek, ada banyak hal yang nggak bisa dimanipulasi bro. Misalnya ketika lo ngobrol sama cewek, kontak mata lo sama cewek, cara ngomong lo sama cewek gitu, itu semua dinilai sama cewek tersebut bro. Sehingga cewek ini tahu karakter lo itu seperti apa. Dari cara lo ngomong, dari cara lo menanggapi topik, dari cara lo memandang cewek itu, dari cara lo memperlakukan dia, semuanya itu bakalan dinilai sama cewek bro. Dan itulah yang akan melekat kepada karakter kalian. Kalau karakter kalian itu penuh percaya diri, penuh perhitungan, ya cewek nggak akan main-main sama lo bro. Tapi kalau misalnya karakter lo itu masih cupu, karakter lo itu cenderung feminim, ya biasanya lo pasti akan didominasi sama cewek. Lo hanya akan jadi badut untuk permainannya cewek bro. Lo pasti sering lihat kan banyak sekali cowok-cowok yang ganteng itu cenderung mereka itu malah melambai, cenderung mereka itu nggak berani gitu, nggak segarang, nggak sekeren cowok-cowok yang biasa aja. Bahkan gue pribadi, dalam riset gue pribadi itu menyimpulkan bahwa cewek itu cenderung lebih tertarik sama bad boy daripada cowok-cowok yang ganteng. Kebanyakan cewek itu merasa bahwa cowok yang ganteng, cowok yang sempurna itu hanya untuk diidolakan saja. Ibarat kata kalau kalian itu ngefans sama mungkin K-pop, mungkin idol, mungkin biduan dan lain sebagainya. Jadi cewek itu punya persepsi bahwa cowok yang ganteng itu hanya untuk idola aja, bukan untuk istilahnya dipacarin. Kalau mereka itu feminim dan tidak menunjukkan rasa ketertarikan. Dan inilah yang membuat nggak setiap cowok yang ganteng itu selalu dapat pacar atau selalu punya pacar. Banyak di antara cowok-cowok yang ganteng itu justru nggak berani untuk PDKT sama cewek gitu. Bahkan ada banyak cewek itu yang ngerasa minder ketika dia itu punya cowok yang ganteng. Nggak semua ya, tapi ini adalah hal-hal kecil yang harus kalian tahu juga bro. Sehingga kalian yang mungkin wajahnya biasa aja, fisiknya biasa aja, itu nggak perlu minder bro. Malah sebaliknya, cowok yang biasa aja, yang mungkin tenang, kalem gitu, mereka justru bisa lebih menghanyutkan di depan seorang perempuan kalau mereka itu bisa memaksimalkan potensi yang mereka punya.
Mungkin lo adalah orang yang biasa aja, nggak punya fisik yang bagus, tapi cewek itu bisa melihat yang lo nggak ucapkan. Misalnya rasa kepercayaan diri yang tinggi, itu cewek bisa merasakan hal itu, bro. Jadi kalau misalnya kita ini nggak punya kelebihan di fisik, maka kita harus maksimalkan di kelebihan yang lain. Salah satunya adalah karakter. Cewek itu adalah makhluk yang sangat peka, bro, terhadap vibe kita, terhadap karakter kita. Lo bisa ganteng banget, tapi kalau lo needy, lo terlalu overthinking, lo nggak punya arah, lo kurang percaya diri, ya cewek juga bakal ilfeel, bro, secara pelan-pelan. Dan ini bukan tentang seberapa lo sering ngasih bunga, seberapa lo sering berjuang gitu. Tapi ini tentang energi yang lo pancarkan atau istilahnya tuh vibe yang kalian pancarkan terhadap cewek. Ketika kalian terlalu butuh perhatian sama cewek, cewek itu ngerasa kalau lo itu needy banget, bro. Sehingga lo harus hilangkan perasaan lo itu butuh banget sama cewek. Kebanyakan cowok itu ngerasa needy banget itu karena kehidupannya nggak asik. Ketika lo punya kehidupan yang asik, ketika lo sibuk terhadap dunia lo, maka lo nggak akan needy, bro, sama cewek. Ketika lo nggak punya kerjaan, lo nggak punya kegiatan asik, biasanya lo pasti akan needy sama cewek. Karena apa? Karena lo nggak punya kegiatan, lo mungkin nganggur sehingga lo ngerasa bahwa cewek ini bisa lo jadikan sebagai sebuah permainan. Deket sama cewek, PDKT sama cewek ini bisa lo jadikan sebagai sebuah kegiatan. Nah, ini adalah hal yang salah, bro. Sebelum kalian PDKT, gue sangat menyarankan kalian itu punya kegiatan yang asik dulu. Misalnya lo punya kerjaan, tapi di samping lo punya kerjaan, lo itu punya kegiatan rutinitas yang seru. Misalnya lo bisa jogging, lo bisa nge-gym, lo bisa ikut komunitas, mungkin komunitas futsal, mungkin setiap 3 hari sekali kalian futsal, atau mungkin komunitas motor, atau komunitas-komunitas yang lain. Sehingga kalian itu ketika di sosial media kalian bisa menunjukkan hal itu semua bahwa kehidupan gue ini asik. Kalau lo jadi pacar gue, lo pasti akan masuk ke dalam kehidupan gue yang asik. Sehingga cewek akan lebih tertarik sama lo, bro. Kalau kalian itu tidak membangun personal branding secara kecil-kecilan seperti ini, ya cewek itu nggak akan tahu. Lo mungkin nggak menarik secara fisik, tapi di samping itu lo tuh harus punya hal-hal yang lain gitu. Misalnya, oke, gue nggak ganteng, tapi gue punya skill. Oke, gue nggak ganteng, tapi kehidupan gue asik gitu. Setiap minggu gue selalu jalan-jalan, setiap minggu gue punya kegiatan yang asik. Sehingga cewek akan lebih tertarik sama gue. Sehingga sebagai seorang cowok, kalian itu harus punya yang namanya daya tarik. Daya tarik itu nggak hanya sebatas fisik, tapi ada banyak hal yang lain gitu. Jadi kalian itu jangan terlalu menyalahkan, waduh fisik gue jelek gitu, waduh gue miskin gitu. Itu hanyalah alasan yang sering kalian buat-buat gitu. Jadi jangan melegitimasi alasan kalian. Padahal di balik itu semua, lo itu masih bisa gitu mendapatkan daya tarik gitu sehingga cewek itu mau untuk deket sama lo. Kalau kalian itu mau usaha, lo bisa dengan memperbaiki mungkin cara bicara lo, pemilihan topik lo gitu. Ketika lo jalan, lo juga bisa pilih tempat atau spot yang keren gitu sehingga cewek itu punya pengalaman yang lain gitu. Jadi kita itu jangan terlalu fokus sama kelemahan kita, tapi kita harus menutupi kelemahan kita dengan hal-hal yang lain gitu. Sehingga cewek akan lebih tertarik sama kita, bro. Nah, dari video ini semoga kalian itu bisa lebih berpikir secara bijak. Bahwasannya untuk mendapatkan cewek itu lo tuh nggak harus ganteng, lo tuh nggak harus kaya, tapi ada banyak cara untuk mendapatkan cewek gitu. Dengan mengupgrade skill kalian yang lain. Bisa dari segi komunikasi, bisa dari segi karakter, bisa juga dari pemilihan topik atau mungkin pemilihan spot yang keren gitu. Sehingga cewek itu ketika kalian treatment itu cewek ngerasa berbeda. Oh, cowok ini keren. Oh, cowok ini beda banget cara memperlakukan gue gitu. Sehingga lo itu punya daya tarik, lo punya daya saing terhadap cowok-cowok yang lain. Jadi sebenarnya tugas kita kadang-kadang adalah belajar sebanyak mungkin ilmu, belajar dari sebanyak mungkin orang, dan kita pilih mana yang paling bagus caranya sehingga kita bisa sukses lebih cepat. Ilustrasinya gini, cara gue itu bisa bekerja kepada si Budi tapi belum tentu bekerja kepada si Tejo.
Dan cara orang lain mungkin bekerja kepada si Tejo tapi nggak bekerja kepada si Budi. Kadang-kadang di dalam hidup ini kita itu membutuhkan yang namanya cocok-cocokan. Mana cara yang paling cocok untuk diterapkan kepada kehidupan romansa kalian. Maka dari itu sampai detik ini juga gue juga nggak berhenti untuk belajar romansa bro. Gue juga tetap masih terus update tentang berita-berita romansa dari luar negeri, mengikuti banyak kelas di luar negeri dan juga di Indonesia. Semoga dari video singkat ini bisa membuka wawasan kalian bahwa sebenarnya untuk dapetin cewek itu hal yang sangat mudah. Hanya saja mungkin kita kurang berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua kita nggak tahu caranya. Dan yang ketiga kalian itu udah tahu caranya, udah punya ilmunya tapi jarang praktek. Tapi kalau kalian ingin tips romansa yang cepat dan instan, kalian bisa baca sekali duduk dan kalian tahu semua rahasia tentang romansa, kalian bisa membeli ebook dari Pria Bertumbuk atau konsultasi sama gue. Kalian bisa menghubungi gue dan membeli ebooknya di video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.